be Mr. Right, but he is certainly Mr. The Blue Smooth. Jays will be without starter Jim Clancy for a couple of weeks. Bumi, planet rumah kita, hanyalah sebuah titik biru kecil yang terapung di lautan kosmos yang luas. Di sini adalah tempat tinggal semua orang yang pernah kamu kenal, dan di sini juga setiap manusia yang pernah hidup. Ini adalah tempat di mana perjalanan kita dimulai. Mari kita zoom out keluar, melewati atmosfer kita, melewati bulan, melewati planet dan matahari. Kita memulai sebuah perjalanan yang menakjubkan. Mari kita mulai pencarian untuk memahami seberapa besar skala alam semesta kita. Saat kita meninggalkan bumi, penanda pertama dalam perjalanan kosmik kita adalah bulan, sekitar 384 km dari bumi. Jarak yang begitu luas sehingga jika kamu mengemudi mobil dengan kecepatan konstan 100 km per jam, kamu akan memerlukan lebih dari 160 hari untuk mencapainya. Dan dari titik pandang bulan ini, bumi terlihat sebagai sebuah bola besar berwarna biru dan hijau yang terletak di tengah ruang angkasa yang hitam dan hampa. Pemandangan yang membuat keberadaan kita terasa sangat kecil sekali. Ya, ini adalah bumi seperti yang terlihat dari bulan. Ketika kita melanjutkan perjalanan keluar, penanda berikutnya adalah matahari. Terletak sekitar 1 astronomi dari bumi, setara dengan 150 juta kilometer. Bayangkan, cahaya yang bergerak dengan kecepatan super, yaitu 300.000 km per detik, memerlukan sekitar 8 menit dan 20 detik untuk menempuh perjalanan dari matahari ke bumi. Jika kamu melakukan perjalanan sejauh ini menggunakan jet komersial dengan kecepatan 900 km per jam, maka kamu akan memerlukan sekitar 19 tahun. Jarak yang sangat besar ini mengingatkan kita akan luasnya ruang angkasa, bahkan di dalam tata surya kita sendiri. Matahari raksasa yang berapi-api menyediakan energi yang menopang kehidupan bagi planet kita dari jarak yang luar biasa. Selanjutnya kita melangkah ke planet Mars, planet tetangga yang berwarna merah. Mars saat berada pada titik terdekatnya dengan bumi berjarak sekitar 54,6 juta kilometer. Namun jarak ini dapat bertambah hingga 401 juta kilometer ketika dua planet berada di sisi berlawanan dari matahari. Untuk memberikan gambaran, jika kita melakukan perjalanan ke Mars dengan kecepatan sebuah jet komersial akan memakan waktu lebih dari 50 tahun. Luasnya antara bumi dan Mars telah menjadikan tantangan signifikan bagi eksplorasi Antartika. Saat kita menjelajahi batas-batas tata surya, kita bertemu dengan Neptunus. Raksasa es terletak sekitar 4,5 miliar kilometer dari bumi. Neptunus menandai tepi batas dari lingkungan tata surya kita. Cahaya bergerak melintasi ruang hampa angkasa membutuhkan sekitar 4 jam dan 15 menit untuk mencapai Neptunus dari matahari. Jarak yang mengagumkan ini memperlihatkan betapa besarnya tata surya kita. Diluncurkan pada tahun 1977, pesawat antariksa Voyager 1 mewakili rasa ingin tahu manusia yang tak terpuaskan dan keinginan kita untuk menjelajahi batas-batas yang diketahui. Sampai saat ini, Voyager 1 telah melakukan perjalanan selama lebih dari 4 dekade, menempuh jarak lebih dari 22 miliar kilometer dari bumi, menjadikannya objek buatan manusia terjauh dari planet kita. Pada tahun 1990, atas saran dari astronom terkemuka, Carl Sagan, Voyager 1 memutar kameranya kembali ke arah bumi untuk satu foto terakhir. Ini menghasilkan gambar ikonik titik biru pucat. Dan pada jarak sekitar 6 miliar kilometer dari bumi, planet kita terlihat sebagai titik kecil di luar angkasa. Kita seharusnya merenungkan gambar ini, agar menimbulkan rasa tanggung jawab kita untuk menghargai dan melestarikan satu-satunya rumah kita, sebuah titik kecil dalam alam semesta yang luas. Di pinggiran tata surya kita terletak awan Oort, hamparan luas sebuah objek yang seperti es. Awan yang jauh ini diperkirakan membentang hingga 100.000 unit astronomi dari matahari, sekitar 1,9 tahun cahaya. Para ilmuwan menentukan batas ruang antar bintang yang dikenal sebagai helipause, di mana angin matahari dihentikan oleh medium antar bintang. Disinilah pengaruh matahari kita berhenti. Awan Oort mewakili perbatasan terakhir tata surya kita, zona batas di mana pengaruh matahari berkurang, dan perjalanan kosmik ke galaksi benar-benar dimulai. Saat kita menjelajah melampaui batas tata surya, titik yang menarik berikutnya adalah Alpha Centauri. Sistem bintang terdekat dengan matahari kita yang terletak sekitar 41,3 triliun kilometer jauhnya. Jarak ini setara dengan lebih dari 276.000 unit astronomi. Karena saking jauhnya, maka satuan ukuran jarak yang biasa kita pakai mulai kehilangan kepraktisannya.
Oleh karena itu, para astronom menggunakan tahun cahaya, jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun untuk pengukuran antar bintang. Dan Alpha Centauri ini berjarak sekitar 4,4 tahun cahaya dari kita. Mengingat teknologi perjalanan ruang angkasa kita saat ini, perjalanan ke Alpha Centauri hampir tidak terbayangkan. Misalnya, pesawat ruang angkasa Voyager yang traveling dengan kecepatan sekitar 17 km per detik akan membutuhkan waktu lebih dari 70.000 tahun untuk mencapai sistem bintang tetangga ini. Jarak yang sangat jauh ini menggarisbawahi luasnya ruang angkasa yang memisahkan bintang-bintang dan membuat tantangan untuk perjalanan antar bintang. Perjalanan kita sekarang membawa kita ke skala yang lebih besar, yaitu galaksi rumah kita, Milky Way, atau bisa kita sebut Bima Sakti. Dengan diameter sekitar 100.000 tahun cahaya, galaksi spiral yang luas ini adalah rumah bagi ratusan miliar bintang, yang masing-masing berpotensi memiliki sistem planetnya sendiri. Di dalam struktur raksasa ini, terdapat bola kecil yang dikenal sebagai gelembung radio manusia, yang memanjang sekitar 100 tahun cahaya dari bumi. Gelembung ini mewakili batas terjauh pengaruh manusia di kosmos, jangkauan siaran radio dan televisi kita keluar angkasa. Di luar gelembung ini, seolah-olah umat manusia tidak pernah ada. Peradaban yang berada di sebagian besar galaksi kita tidak akan menyadari keberadaan kita, karena sinyal kita belum sampai mereka. Skala Bima Sakti begitu luas, sehingga seluruh sejarah yang tercatat hanyalah bisikan dari angin kosmik, tidak terdeteksi di luar gelembung kecil ini. Saat kita meninggalkan Bima Sakti, kita memasuki alam semesta antara galaksi yang luas dan hampir tidak terbayangkan. Di sini, galaksi mengapung di lautan kosmik, dipisahkan oleh jarak yang membingungkan. Galaksi kita adalah galaksi dari lingkungan kosmik kecil, yang dikenal sebagai local group. Sebuah gugusan yang terdiri dari 50 galaksi yang tersebar di area sekitar 10 juta tahun cahaya. Local group adalah kumpulan yang beragam, yang tidak hanya terdiri dari galaksi spiral seperti Bima Sakti dan Andromeda, tetapi juga banyak galaksi kerdil yang lebih kecil. Jarak di sini begitu luas, sehingga cahaya dari satu ujung grup lokal ke ujung lainnya membutuhkan waktu 10 juta tahun untuk melintas. Skala ini mengerdilkan apapun di dalam galaksi kita sendiri, yang menggarisbawahi besarnya alam semesta. Ruang antar galaksi adalah hamparan sunyi, padang belantara yang luas di antara pulau-pulau cahaya galaksi. Dalam kekosongan yang luas ini, galaksi kita, rumah bagi seluruh sejarah kita, hanyalah setitik kecil di antara banyaknya galaksi. Satu cerita di perpustakaan kosmik yang agung. Saat kita memperluas pandangan kosmik kita di luar local group, kita menemukan Virgo Supercluster, kumpulan klaster raksasa dan kelompok galaksi, termasuk local group kita sendiri, mencakup wilayah ruang angkasa sekitar 110 juta tahun cahaya diameternya, atau 33 megaparsec. Virgo Supercluster adalah struktur raksasa di alam semesta yang berisi ribuan galaksi dari setidaknya 100 grup dan gugusan galaksi, yang masing-masing dengan bintang dan planetnya yang tak terhitung jumlahnya. Saat kita melakukan perjalanan keluar dari Virgo Supercluster, kita tiba di struktur kosmik yang bahkan lebih menakjubkan, Laniakea Supercluster. Kongregasi galaksi raksasa ini meliputi Virgo Supercluster dan membentang dari 500 juta tahun cahaya. Adalah rumah galaksi kita dalam skala besar. Laniakea, yang berarti surga yang luas dalam bahasa Hawaii, benar-benar sesuai dengan namanya, mengandung massa 100 juta miliar matahari. Laniakea adalah mahakarya gravitasi, dengan klaster galaksi, supercluster, dan benda langit yang tak terhitung jumlahnya, terikat dalam jaringan kosmik yang saling tarik-menarik dan bergerak. Di jantung Laniakea terletak atraktor agung, wilayah ruang misterius yang memberikan tarikan gravitasi besar pada galaksi di dalam supercluster ini. Dalam hamparan luas ini, Bima Sakti, seluruh local group, dan bahkan Virgo Supercluster hanyalah komponen kecil dari struktur raksasa ini. Laniakea memberikan konteks yang mendalam untuk keberadaan kita. Dalam supercluster raksasa ini, kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih megah daripada yang bisa kita pahami sepenuhnya. Saat kita mencapai batas eksplorasi kosmik kita menemukan batas alam semesta yang dapat diamati. Sebuah fenomena astronomi yang luar biasa membentang sekitar 95 miliar tahun cahaya diameternya. Ini memunculkan pertanyaan menarik. Jika alam semesta baru berusia 13,8 miliar tahun, bagaimana bisa begitu luas?
Jawabannya terletak pada sifat ekspansi kosmik. Alam semesta mengembang sejak Big Bang, meregangkan ruang dan meningkatkan jarak antar benda-benda langit. Timbul lagi pertanyaan, adakah wilayah di luar alam semesta yang dapat kita amati? Ini tetap menjadi salah satu misteri kosmologi terbesar. Beberapa wilayah ruang angkasa bergerak menjauh dari kita lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Itu yang menyebabkan mereka selamanya di luar jangkauan kita. Akibatnya, ukuran sebenarnya dari seluruh alam semesta tidak diketahui dan berpotensi tak terbatas. Alam semesta yang dapat diamati seluas kelihatannya mungkin hanya fragmen kecil di seluruh hamparan kosmik. Jadi masih mau sombong dengan keberadaan kita yang sangat kecil ini?